pelatihan peningkatan spiritual pada sore hari ini. Untuk agenda yang keempat adalah acara inti yang kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Marhamah Amini Al-Hafizah. Teman-teman, dan berikutnya apalagi di sini ada Floor Paradise. Wow, ada surga bunga. Kita masuk ke dalam, teman-teman. Sebentar. Oh ya. Ya, mohon maaf ya, salah antek. Ada floor. Sudah. Ya. Acara inti yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Marhamah Amini Al-Hafizah yang akan membahas tentang kegigihan dalam jalan dakwah yang termasuk dalam tafsir Quran surat Nuh juz 29 yang menjadi materi KKP kita semuanya. Kepada Ustadzah Marhamah Amini. Assalamualaikum Ibu Marhamah Amini. Bu Amini. Waalaikumsalam. Sudah siap nih Ibu? Nggih, Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadzah Amini 30 menit ke depan. Dan mohon berkenan juga setelah kajian nanti selesai untuk doa penutup. Monggo Bu Amini, kami persilahkan. Suaranya jelas enggak? Alhamdulillah jelas sekali. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermuajahah ya, kita bertemu kembali di dalam majelis Zoom ini, majelis pelatihan peningkatan spiritual atau PPS ya, kalau dulu mungkin namanya Jalsah Ruhiyah ya. Ya apapun namanya ya insya Allah substansinya sama ya, dalam rangka kita meningkatkan takwaan, meningkatkan maknawiyah kita sehingga kita bisa lebih panjang gitu ya, nafas kita dalam dakwah ini menjadi lebih panjang karena kita mempunyai bekal maknawiyah yang kuat gitu. Ya, semoga semua yang hadir senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hadir mungkin ada yang sedang sakit atau sedang ada urusan yang lain, semoga diberikan kesembuhan dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Ya, sebelumnya saya menanyakan ini waktunya berapa? 30 menit ya? Berarti kayaknya nggak selesai ya kalau 30 menit. Ini Ustadzmu itu panjang ya. Kira-kira gimana? Kira-kira berapa Bu Amin? Ya bisa sih dikilat-kilatin gitu, cuman mungkin ya jadi enggak gitu. Ya nanti selesainya aja ya. Maksudnya 30 menit dapat berapa gitu aja ya. Nanti sampai jam 4.30 enggak apa-apa, Bu. Jam 4 lebih 30 sampai setengah 5 enggak apa-apa. Ya nanti dikode aja, saya sok lupa kalau udah bicara itu. Nggih, baik. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ini surat Makkiyah ya. Surat ke-71 di juz 29 ya, insya Allah semuanya sudah hafal ya surat Nuh. Ini surat yang termasuk yang mudah untuk dihafal gitu. Jadi tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak, hanya 1,5 halaman ya, insya Allah masih banyak surat lain yang lebih panjang gitu ya. Jadi yang belum hafal ya monggo dihafalkan, yang sudah hafal ya monggo dimungkinkan gitu. Ya, supaya kita bisa menggunakan surat Nuh ini untuk sholat-sholat kita dan kita bisa mendapatkan spirit, mendapatkan energi dari surat Nuh ini untuk
perjalanan dakwah kita supaya bisa lebih panjang nafasnya. Ya. Kita mulai ya surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi udah dibacakan mungkin ya di tasmiknya surat Nuh ya. Nggih. Ya, Ustazah. Yes. Tadi tasmik surat Ya. Surat Nuh ini tanpa alif lam ya, karena Nuh ini sudah ma'rifah ya. Nama orang jadinya tanpa alif lam. Nuh itu aja ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum azabun alim ya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh pada kaumnya dengan perintah. Berilah kaumnya peringatan sebelum datang padanya azab yang pedih. Nah, Nabi Nuh ini adalah bapaknya para nabi ya. Yang kedua itu ya, kalau yang pertama kan Nabi Adam gitu ya. Yang kedua gitu. Jadi setelah Nabi Adam, kemudian kan Nabi Idris, kemudian baru Nabi Nuh. Tetapi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini panjang, rentangnya itu panjang sekali gitu ya. Ya mungkin sampai ribuan tahun gitu ya. Jadi sudah lama sekali dari Nabi Adam gitu. Oleh karena itu kemudian banyak umatnya itu yang kemudian sudah luntur gitu ya, sudah mulai ingkar, sudah mulai membantah gitu, mulai tidak mengindahkan lagi perintah-perintah tauhid dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Idris gitu ya. Nah, Nabi Nuh ini dulu berdakwahnya adalah ya tentu saja di sana ya di Jazirah Arab gitu ya. Kalau menurut ahli sejarah itu ada daerah yang namanya Khaldun, Babylon atau Asyur gitu ya. Ini tempat-tempat turunnya para nabi dan rasul gitu ya, semuanya di daerah sana begitu. Iya, begitu ya. Dan ini yang disampaikan dalam surat Nuh ini adalah sebenarnya ya substansi dalam kita berdakwah gitu ya. Nah, Nabi Nuh ini termasuk yang umurnya itu sangat-sangat panjang gitu ya. Karena dakwahnya aja berapa? Di surat Hud ya. Ya, itu walaqad arsalna Nuhan ila qaumihim lalabisa fihim alfasanatin illa khamsina ya 1000 tahun dikurangi 50 ya. Illa khamsina ama ya. Surat Al-Ankabut salah saya. Surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Jadi 950 tahun, 1000 dikurangi 50 ya di ayatnya itu disebutkannya begitu. Alfasanatin illa khamsina ya. 1000 dikurangi 50. Jadi 950 tahun. Berarti kan umurnya juga beliau sangat panjang gitu ya. Tetapi jangan dibayangkan bahwa dakwah yang sangat panjang itu kemudian menghasilkan pengikut yang sangat banyak gitu ya. Ternyata tidak seiring ya, tidak seiring dakwahnya panjang itu tidak selalu tidak selalu menghasilkan pengikut yang banyak begitu. Ya, kemudian apa kita tahu dari kisahnya Nabi Nuh ini bahwa dakwah yang panjang itu juga tidak menjadi jaminan orang-orang terdekat itu mengikuti dakwahnya ya. Dalam kisah Nabi Nuh ini kan sampai istrinya dan anaknya sendiri itu tidak mau mengikuti ya sampai detik-detik terakhir gitu ya di surat Hud itu kan yang sudah sama-sama kita hafal ya di doa doa naik kendaraan itu apa? Surat Hud ya. Kemudian kata Nabi Nuh itu di ayat selanjutnya ayat 42 itu ya bunayar kama ana wala takum ma'al kafirin ya. Anakku naiklah ke perahu ini gitu ya. Jangan bersama orang-orang kafir gitu. Itu sudah dalam keadaan Kanaan itu berenang-renang gitu ya. Tapi dia nggak mau naik gitu. Dia mau mencari gunung yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kita bisa bayangkan Nabi Nuh itu menghadapi anaknya sendiri aja sampai detik-detik terakhir ya, betapa pilunya gitu ya, tetap
tetap anaknya itu tidak mau mengikuti ya. Bahkan di surat Hud, masih di surat Hud ya. Jadi kisah Nabi ada di beberapa surat, di antaranya di surat Hud, surat Al-Ankabut ada, surat Yunus ada, dan ya surat Nuh itu sendiri ya. Di surat Hud itu lebih panjang kisahnya, itu dari ayat 25 kalau nggak salah ya, 25. Nah, itu ya. Jadi anaknya itu sampai ya detik-detik terakhir itu tetap nggak mau, dan Nabi Nuh itu tetap memohon kepada Allah gitu ya. Ya Allah, ini tolong ampuni, ini kan keluargaku gitu. Kemudian Allah membantah gitu dalam surat Hud itu ayat berapa ya, 30 sekian, 40 sekian gitu. Saya lupa nomornya gitu. Kalau nomor surat ini apa? Allah mengatakan bahwa dia itu bukan keluargamu gitu. Sebentar, nomor ayatnya ya. Ya ini ayat 46, dari ayat 44 45 ya. Wanadanu hurabbahu faqala rabbi inna bani min ahli ya. Ini permintaan Nabi Nuh. Ya Rabbku, sesungguhnya anakku ini adalah termasuk keluargaku gitu ya. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin ya. Dan janjimu itu pasti benar. Kau adalah hakim yang paling adil ya. Tetap kecintaan pada anaknya itu begitu tinggi gitu. Tapi kemudian dijawab oleh Allah, Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu gitu, karena perbuatannya itu nggak baik lah gitu ya. Pokoknya karena nggak ikut keimanan Nabi Nuh begitu. Ya itu kira-kira begitu. Jadi menunjukkan bahwa dakwah Nabi Nuh itu begitu panjang dan tidak kemudian membuktikan pengikutnya banyak, orang-orang dekat juga ikut semua, itu ternyata enggak gitu ya. Gitu ya. Jadi di ayat 1 ini mengatakan bahwa Nabi Nuh itu diutus untuk memberi peringatan ya, sebelum kemudian datang azab yang sangat pedih begitu ya. Nah, Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama kali ya dalam ulul azmi itu juga, yang pertama itu Nabi Nuh ya. Kalau pertama memang rasul yang pertama kali itu adalah Nabi Nuh gitu. Ya, bahkan ketika di padang mahsyar pun ya, ketika orang-orang atau kaumnya Nabi Nuh itu nanti mereka itu datang kepada Nabi Nuh pertolongan, minta syafaat gitu ya. Pada hari itu kan hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat panas gitu ya. Tetapi pada hari kebangkitan di padang mahsyar itu, hari pengadilan itu kan memang Allah itu benar-benar sangat marah, tidak pernah marah seperti itu sebelumnya gitu ya. Itu kata Nabi Nuh begitu. Sungguhnya Rabbku benar-benar tidak pernah marah sebelum ini. Allah marah banget gitu ya. Dan saya tidak bisa memberi syafaat. Bahkan pada anak saya sendiri pun saya tidak bisa gitu. Walaupun ya secara nasab kan anaknya sendiri. Nah ini ya, jadi ketika hari pengadilan itu ya benar-benar azab itu ditampakkan gitu ya. Walaupun azab di dunia itu juga sudah mereka dapatkan gitu ya ketika ditenggelamkan ya dalam banjir besar itu, tapi di akhirat pun juga mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi gitu ya. Min qabli ayatiyahum adzabun alim. Sebelum akhirnya datang azab yang pedih. Jadi sudah diingatkan berkali-kali, bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun gitu ya. Diajak untuk ikut ajarannya Nabi Nuh sebelum azab yang pedih dari Allah itu datang gitu. Ya, nah ya, jadi di ayat berikutnya ya, ayat kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin ya. Wahai kaumku, ini ini lakum nadhirum mubin ya. Ini ada penekanan di sini ya, udah ini sesungguhnya lakum gitu ya.
Lah itu kata yang menunjukkan penekanan gitu ya. Jadi nggak main-main. Saya ini benar-benar pemberi peringatan gitu ya. Saya ini benar-benar peringatan. Pokoknya serius lah begitu ya. Apa singkatnya begitu. Wahai kaumku, sungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan pada kamu. Kemudian ani budullah wa taquhu wa ati'un. Nah, inilah apa yang diingatkan oleh Nabi Nuh itu, dakwahnya Nabi Nuh itu apa, dan kemudian menjadi dakwah para rasul setelahnya, dan menjadi apa misi dakwah kita juga adalah 3 hal ini ya. Nah, ini misi dakwah yang pertama ya, ani budullah ya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wattaqu, artinya ya takutlah ya, bertakwalah gitu ya. Wa atiun, dan kalau mau bertakwa, mau takut pada Allah itu caranya wa atiun, ikutin aku gitu. Ya, gitu kata Nabi Nuh begitu ya. Kemudian apa? Ini di ayat ketiga ya, ke ayat ketiga ya. Jadi ani abudullah itu kan sembahlah Allah gitu ya. Karena memang fitrahnya seorang manusia itu adalah menyembah ya. Kalau dia nggak menyembah Allah, berarti dia akan menyembah yang lain gitu ya. Kalau dia tidak kepada Allah, pasti punya sesembahan yang lain, punya ilah yang lain gitu ya. Jadi ini adalah peringatan yang sangat-sangat serius gitu ya. Jangan sampai kamu itu menyembah yang selain Allah gitu. Nah, kemudian wattaqullah, ya takutlah pada Allah dengan cara wa'atiu, ikutilah aku ya. Dan di ayat berikutnya ayat 4, ya lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma ya. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun ya. Ayat 4, niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu menjangan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Ya, nah ini ketika kita sudah beribadah pada Allah, ya, kemudian takut, ya, kemudian mengikuti perintah para nabi dan rasul, ya, maka kemudian ia ghufir lakum, akan diampuni ya, dosa-dosanya gitu ya. Jadi yang diampuni itu ya dosa-dosanya. Kalau yang perbuatan masa lalu, yang dosa-dosa itu semuanya akan diampuni, kemudian menjadi bersih kembali gitu ya. Dan dosa ini kan ada macam-macam ya, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Nah, ini harus dibereskan gitu. Nah, semua dosa itu akan terampuni dengan kita u'budu, itaku, dan atiu gitu ya, di surat sebelumnya itu. Nah, kita harus ini ya, mewarisi dakwah Nabi Nuh ini dengan itu tadi ya, mengajarkan atau mengajak manusia, mendakwahkan kepada semua manusia untuk supaya u'budu, itaku, dan atiu tuh ya. Dan apalagi dakwah Nabi Nuh itu sangat panjang ya, tadi berarti umurnya sangat panjang, umurnya panjang dan penuh berkah gitu ya. Nah, ini kan yang kita minta ya, kita sering minta ya Allah panjangkan umurku gitu ya. Tetapi dalam keberkahan kepada Allah. Jangan sampai kita hanya minta panjangkan umur aja, tetapi tidak minta keberkahan dari Allah gitu ya. Nah, akan lebih baik umurnya tidak panjang tapi penuh berkah ya. Yang paling baik tentu saja yang panjang dan penuh berkah ya. Kemudian inna ajalallahi idza ja'ala yu'akhkhar ya. Nah, azab dari Allah itu tidak bisa ditunda gitu ya. Kalau sudah datang ya azab dari Allah, maka semua tidak ada yang bisa mengelak gitu ya. Nah, inilah peringatan dari Nabi Nuh ya, sebelum azab itu datang ya, karena azab itu nggak bisa ditunda, maka ayo sekarang kita kembali kepada Allah, evaluasi gitu ya. Akuilah kesalahan, bertobatlah gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti kalau kita berdoa seperti di surat Al-A'raf itu ya, doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kita mengakui bahwa ya Allah, saya itu dolim gitu, dolim dengan diri saya sendiri gitu, maka ampunilah, rahmatilah dan seterusnya gitu ya. Sehingga Allah itu
akan menjadi ridho ya. Maka mari kita evaluasi perjalanan dakwah kita gitu ya. Apakah kita itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya. Lau kuntum ta'lamun ya. Itu jika kita semua mengetahui ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara ya. Ini curhatnya Nabi Nuh ya. Ya Robku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Ya, jadi mungkin udah ini ya jenuh ya, bosen, putus asa ya, mendekati putus asa gitu ya. Ya saya udah dakwah siang malam gitu ya. Kemudian kalau di ayat setelahnya itu falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw syiyabahum wasaru wastakbaru istikbaro ya. Jadi sudah siang malam dengan terang-terangan, dengan diam-diam semua udah dilakukan. Artinya itu menunjukkan metode dakwahnya Nabi Nuh. Ya, metode dakwah Nabi Nuh yang harus kita ikuti. Ya, segala macam metode itu dikerjakan gitu ya. Baik yang terang-terangan, baik yang diam-diam hanya untuk sebagian kelompok aja ya. Jadi ada yang bentuknya itu tabligh, ada yang bentuknya itu taklim hanya sebagian gitu ya. Dan ada yang bentuknya itu juga Siriah gitu ya. Itu semuanya sudah dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam gitu. Ya. Ini ya di ayat berapa? 8 ya, di ayat 8. Suma ini da'utuhum jiharo ya. Sudah dengan terang-terangan gitu ya. Kemudian di ayat 9, suma ini a'lantu lahum wa asratu lahum isroro ya. Sudah juga dengan terbuka, dengan diam-diam juga udah gitu ya. Nah, ini berarti Nabi Nuh itu sudah berdakwahnya sudah dengan segala cara gitu ya. Tapi kenapa kaumnya itu malah semakin abai gitu ya. Bahkan mereka itu menutup kupingnya gitu kan di ayat yang ke-7 itu ya, 7. Ya, mereka memasukkan jarinya itu ke telinganya ditutupi dan mukanya itu juga ditutup gitu ya dengan bajunya gitu ya. Wastaghasyau thiyabahum. Pokoknya nggak mau lihat gitu ya. Nggak mau lihat, pura-pura nggak lihat kalau ada nabi, pura-pura nggak lihat kalau ada ustadz atau ustazah ya. Pura-pura nggak lihat kalau ada taklim dan sebagainya gitu. Jadi artinya nggak mau gitu ya, nggak mau dimasuki ya dengan dakwah yang ini ya, dakwah Robaniyah ini gitu. Nah, kemudian ya karena saking keselnya gitu ya, terus dilaporkanlah kepada Allah, curhatlah kepada Allah. Ya Allah, saya itu udah begini 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 gitu ya. Tapi kok kaumku tetap begini gitu. Nah, dan kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya itu ayat 10 ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara gitu ya. Mohonlah ampun kepada Allah. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan gitu ya, ketika kita itu berdakwah, sudah berbagai macam cara gitu ya, sudah kita punya taklim, sudah diopeni bertahun-tahun, setiap lebaran dikasih bingkisan, setiap Idul Adha dikasih daging ya, pokoknya sudah banyak lah yang kita berikan kepada mereka, kok mereka nggak mau ikut juga pada kita gitu ya. Fakultus taghfiru rabbakum ya. Kemudian banyaklah beristighfar ya, berarti mungkin kita sebagai dai itu masih banyak dosanya, masih banyak kurangnya gitu ya. Sehingga dengan istighfar itu maka yursilis sama alaikum midororo di ayat 11 ya. Kan pada waktu itu kan ini paceklik gitu ya. Diceritakan pada waktu itu paceklik ya. Kemudian setelah banyak istighfar itu yursilis sama alaikum midororo. Kemudian Allah turunkan ya hujan yang lebat ya. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Nah, ini memperbanyak harta, anak, mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan istighfar ya, istighfar yang banyak ya, maka kan anjurannya juga kita memperbanyak istighfar gitu ya. Karena ketika kita memperbanyak istighfar, maka kemudian solusi dari segala masalah itu akan didapatkan. Allah akan memberikan solusinya. Ya, yang memberikan Allah ya, bukan kita sebagai manusia gitu ya.
Jadi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, Allah kirimkan hujan, yang belum punya anak Allah berikan anak ya. Kemudian yang kekurangan harta diberikan harta ya. Itu semuanya solusinya adalah dengan istighfar gitu ya. Jadi apa alam pun juga akan melayani gitu orang yang senantiasa memperbanyak istighfar. Nah, itu syaratnya adalah itu ketika kemudian ani budu, ittaqu dan apa tadi yang terakhir? Ani budullaha wa taquhu wa atiu dan mengikuti perintah dari nabi dan rasul gitu ya. Nah, ini ada kisah sahabat Abu Hurairah itu kan beliau itu ibunya Abu Hurairah itu orang yang sangat suka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kemudian mengadu kepada Rasulullah nih Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah ya Allah ini gimana ibu saya kok kayak gini gitu ya. Enggak juga mau beriman padahal udah saya giniin tapi kok masih masih saja nggak mau bahkan menghina Rasulullah gitu ya. Kemudian didoakan oleh Rasul supaya ibunya itu mendapatkan hidayah dan kemudian akhirnya ibunya Abu Hurairah itu mendapatkan hidayah kepada Allah. Dan Rasul menyuruh kepada Abu Hurairah itu untuk apa? Ya untuk istighfar, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, semua permasalahan yang kita miliki laporkan kepada Allah saja gitu ya. Laporkan kepada Allah, maka nanti Allah yang akan memutuskan solusinya itu seperti apa. Bisa jadi juga solusinya tidak persis seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah, curhatnya ya yang utama pada Allah, bukan kepada medsos gitu ya. Nah, ini bahaya kalau curhat pada medsos akhirnya jadi film ya, layangan putus gitu ya. Nah, ini contoh aja gitu ya. Jadi yang utama adalah curhat itu pada Allah, maka Allah nanti akan memberikan solusinya, termasuk adalah masalah-masalah dakwah dan masalah-masalah pribadi kita sendiri gitu. Nah, kemudian juga ini ya kisahnya Hasan Al-Basri juga seperti itu ya. Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in yang kata-katanya itu selalu luar biasa penuh hikmah gitu ya. Ketika didatangi oleh kaumnya itu banyak yang curhat, ya saya itu nggak punya nggak punya anak ya, sudah lama nikah nggak punya anak, saya itu miskin ya dari dulu kok miskin gitu ya. Saya nggak punya pekerjaan gitu ya. Sawah ladang saya kok kering dan sebagainya. Itu banyak yang curhat kepada Hasan Al-Basri. Nah, kemudian Hasan Al-Basri hanya menyuruh fakultus fakultus takbiru, istighfar yang banyak gitu ya. Ketika istighfar yang banyak ya, maka itu dosa-dosanya insya Allah menjadi gugur dan kemudian Allah akan memberikan solusi. Bisa jadi rizki kita itu tertahan karena kita itu kurang kurang istighfar, karena dosa kita itu masih banyak. Bisa jadi objek dakwah kita itu tidak belum mengikuti kita karena kita itu sebagai pendakwahnya kurang istighfar, hubungannya dengan Allah masih minim gitu ya, sehingga dakwah kita itu belum juga memberikan kegembiraan lah buat kita. Walaupun sebenarnya hasil itu juga tetap Allah yang ini ya memutuskan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya kalau hasil gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di ayat 13, nah ini Nabi Nuh itu mempertanyakan lagi itu ya di ayat 13. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa sih kamu nggak takut juga sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu rizki, yang pokoknya yang maha segala-galanya gitu ya. Kok nggak takut juga? Kenapa nggak tertarik juga untuk ikut dalam agama ini? Kenapa tidak tertarik juga untuk memperbanyak istighfar? Kenapa tidak tertarik untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak doa dan sebagainya gitu. Ya, nah kemudian setelah itu Nabi Nuh itu menyampaikan gitu ya realitanya gitu ya supaya kaumnya itu berpikir gitu ya, kenapa sih kamu nggak takut dengan Allah yang sudah maha segala-galanya gitu ya di ayat 13 kira-kira begitu. Waqad khalaqakum atwara ayat 14 dan sungguh dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian gitu. Nah, padahal dia itu sudah menciptakanmu dari yang tadinya itu
setitik air gitu ya, setitik air yang hina ya, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi tulang-tulang yang ditutup dengan daging ya. Ini proses penciptaan manusia itu ada dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ya ayat 5. Nah, eh, bisa dibayangkan kan manusia itu tadinya apa sih? Cuman setetes air gitu, setetes air yang hina ya, kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu kalau kita mau membayangkan itu seperti lintah ya, lintah tahu ya lintah itu ya kayak gitu ya. Setelah titik air berkembang menjadi itu seperti lintah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu seperti daging, dan dagingnya itu bukan daging yang bagus gitu ya, dagingnya itu daging yang kayak dicapik-capik begitu gitu ya. Ini dalam sebuah tafsirnya itu seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada tulang-tulangnya dibungkus dengan daging dan akhirnya menjadi indah bentuknya dan seterusnya ya. Jadi ini kan semuanya harus membuat manusia itu, oh iya ya saya itu tercipta dari apa sih, kemudian sekarang jadi apa gitu. Kok enggak juga mau beriman, enggak juga mau beristighfar begitu. Nah ini yang diingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya gitu ya. Kemudian ayat berikutnya itu juga masih Nabi Nuh mengingatkan pada kaumnya. Ayat 15, alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah itu menciptakan 7 langit berlapis-lapis ya, sudah menciptakan manusia, menciptakan langit yang berlapis-lapis gitu ya. Nah, nih jadi diajak berpikir gitu ya. Nah, kita pun kepada objek dakwah kita itu juga seperti itu ya. Mari kita ajak berpikir ya untuk menuju kepada mereka supaya bertauhid gitu ya. Diajak berpikir tentang kebesaran Allah di alam ini gitu ya, yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka saksikan gitu ya. Kalau kita melihat langit ya, bagaimana langit itu diciptakan, padahal itu ada 7 lapis ya dan sebagainya. Apalagi nanti ada galaksi macam-macam lah gitu ya. Itu semuanya kan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ayat berikutnya juga masih ya, Nabi Nuh masih mengajak berpikir, waja'al qamara fihinna nura waja'al syamsa siraja. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang gitu. Ya, bulan sebagai cahaya ya. Nah, padahal baru sekarang kan ya Mbak, maksudnya baru akhir-akhir ini ya diketahui bahwa bulan itu ternyata begini-begini ya. Ternyata itu sudah dari dulu disebutkan ya di dalam bahkan di dakwahnya Nabi Nuh sendiri sudah disampaikan gitu ya, bulan itu sebagai sumber cahaya yang namanya cahaya itu kan yang bisa dilihat tapi tidak menyakitkan gitu ya. Kalau kita melihat cahaya bulan kan kesannya itu tenang ya, indah begitu ya. Seperti itu. Ya, itu namanya cahaya gitu ya. Menciptakan seperti itu ya, itu menyombongkan diri dengan merasa paling hebat gitu ya. Nah, ini yang terus gitu ya diajak untuk kaumnya itu diajak berpikir oleh Nabi Nuh alaihissalam gitu ya. Dihilakanut ya di surat Al-Adiyat itu namanya. Tidak pernah bersyukur gitu ya. Pada umumnya manusia itu sedikit bersyukurnya gitu ya. Biasanya itu hanya mengingat yang pahit-pahit aja. Kalau musibah tuh ingat gitu, oh Allah itu kok memberi saya ujian yang berat banget. Padahal sebenarnya kenikmatannya itu kan jauh lebih banyak gitu ya. Tapi nggak pernah diingat. Kalau yang enak-enak itu jarang diingat gitu ya. Biasanya kalau sudah dapat musibah baru ya Allah kok nggak adil gitu. Masya Allah, selama ini kita menghirup udara bebas, selama ini kita mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, itu kita kemana gitu, syukurnya itu kemana gitu ya. Baru diuji sedikit aja sudah merasa dihinakan ya, di surat Al-Fajr itu ya. Kok lupa ayatnya apa. Fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman ya. Kalau diberikan rezeki yang banyak, diberikan kenikmatan, pokoknya yang enak-enak ya, fayaqulu rabbi akraman. Oh, saya sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya
Wa amma idza ma batalahu wa qadara alaihi yaqulu rabbi ahanan ya. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak ya, musibah, maka saya ini sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sebenarnya ketika diberi kenikmatan ya, diberi karunia ya, kenikmatan itu juga ujian juga gitu kan. Jadi semua kenikmatan maupun kesusahan itu ya ujian, apakah tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya, apakah kemudian menjadi kufur gitu ya. Jadi jangan dianggap yang musibah itu hanya yang enggak enak, yang ujian itu hanya yang enggak enak, ya kenikmatan itu juga ujian, apakah kita itu tetap beriman atau tidak gitu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini yang juga sering kita dengar ya, walanabluwannakum bisyai'im ya minal ghamami ya. Jadi Allah itu memberikan Al-Baqarah ayat 155 yang setelahnya kemudian yang qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memberikan ujian itu bisyai'in, sedikit saja, ujian kelaparan, ujian kesusahan, ujian kekurangan harta, ujian ketakutan, itu hanya sedikit dari semua yang dibandingkan dengan semua yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi manusia kan kadang-kadang yang kalau yang enak-enak itu lupa gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi itu ya dan seterusnya wal anfusi wasam'a dan seterusnya. Wa basyiris sabirin. Kemudian nah ketika yang diuji itu diuji dengan yang sedikit itu tetap sabar ya. Nah itulah ya. Kemudian qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, Nabi Nuh mengajak umatnya itu untuk bersyukur, untuk memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah gitu. Ya, mengajak mereka untuk bertauhid gitu ya. Ini tadi ayat berapa? 16 ya. Jadi makanya para ilmuwan itu kan seiring dengan mereka itu semakin menyelidiki fenomena-fenomena alam itu kan banyak yang kemudian mereka masuk Islam ya karena ternyata kan sesuai ya dengan ada yang ada dalam Al-Qur'an ya terbukti secara ilmiah ya terbukti secara ilmiah bahwa Al-Qur'an itu sudah mengatakan jauh-jauh hari gitu bahkan ribuan tahun yang lalu itu sudah terbukti kalau laut itu ada perpisahannya gitu ya, ada dua rasa dan sebagainya itu semuanya ada di Quran. Nah, kalau ilmuwan yang diberikan hidayah itu kemudian mereka akan semakin tinggi keimanannya ketika mereka semakin memahami fenomena alam itu. Ya, kemudian di ayat 17-nya wallahu ambatakum minal ardi nabata ini juga masih mengajak untuk berpikir ya, ini sampai ayat ke berapa ini? 20. Nah, sampai ayat 20. Sampai ayat 19. Nah, itu masih semuanya sama ya, tentang ayat-ayat kauniyah gitu ya. Jadi kita itu mau apa lagi sih gitu ya, kalau bukan kemudian kembali kepada Allah ya. Sudah diberikan bumi dengan sudah dihamparkan ya kita bisa hidup tenang, kita bisa berinteraksi dengan makhluk yang lain ya. Semua makhluk itu sudah diberikan untuk manusia gitu ya, hewan, tumbuhan itu semua udah diberikan untuk manusia. Terus mau bagaimana lagi masuk yang udah yang kayak gitu tetap nggak mau diajak untuk beribadah pada Allah tetap nggak mau gitu ya. Nah ini Nabi Nuh menyadarkan kaumnya itu dengan seperti itu ya. Di ayat 20 pun juga masih ya agar kamu dapat pergi dari kian kemari ya di jalan-jalan yang luas ya. Jadi sudah dihamparkan ya rizki di laut, di darat ya, di mana-mana. Ya tinggal manusianya aja gitu ya, bersemangat untuk mencari rizki ya itu sudah sangat leluasa gitu ya. Mau cari ikan di laut, mau cari binatang di hutan ya, semuanya bebas lah untuk manusia gitu ya. Nah, ini kan luar biasa sekali ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini menjelaskan ini semua itu bukan sehari 2 hari, tapi itu 900 tahun lebih ya. Siang matangan dan diam-diam juga gitu ya. Nah, tetapi kaumnya itu tetap saja seperti itu ya. Kemudian di ayat 21, nah ini juga curhatnya Nabi Nuh lagi. Qala Nuhu rabbi innahum asuni wattaba'u ma lam yazid maluhu wa waladuhu illa qasara ya.
ayat 21, ya Robku, sesungguhnya mereka durhaka padaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Ya, jadi curhat lagi nih Nabi Nuh gitu ya. Ini gimana sih orang-orang ini sudah digini-gini kok malah mereka itu lebih senang mengikuti ajakan-ajakan yang merugikan gitu ya. Ajakan-ajakan dari orang-orang yang malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan cenderung merugikan gitu ya. Dan memang sunatullah ya biasanya yang mengikuti dakwah pertama kali itu memang adalah orang-orang yang ini secara duniawi itu kelihatannya itu lemah ya. Jadi orang miskin ya, orang yang bukan yang pejabat, penguasa dan sebagainya begitu. Ya, di surat Hud itu disebutkan Badiyar Ro'i ya, Ar-Radiluna ini kaum Nabi Nuh itu digambarkan seperti itu, yaitu orang yang kolot ya, yang enggak pintar lah begitu ya. Kemudian mereka juga miskin, bukan orang kaya, bukan yang punya kekuasaan gitu. Nah, ini kemudian yang sering dibuat pembenaran oleh mereka gitu ya. Kalau memang kamu itu nabi yang benar, maka pasti eh, apa sudah rumahnya itu dari emas dan sebagainya. Ini di surat Hud itu kayak penjelasannya itu di surat Hud ya. Kaumnya Nabi Nuh juga seperti itu. Ya, cara itu kan berulang terus. Mereka itu akan mengatakan, mana kalau ajaranmu itu benar, buktinya mana gitu ya. Buktinya kamu tetap hidup miskin, buktinya kamu tetap susah hidupnya dan sebagainya gitu ya. Buktinya kamu rumahnya juga biasa-biasa aja gitu. Nah, gitu. Ya, jadi eh, apa mereka tetap membangkang gitu. Nah, kemudian di ayat ke-22-nya malahan mereka itu membuat makar gitu ya, sudah membangkang membuat makar gitu. Nah, ini pun juga terjadi ya sekarang itu kan sudah didakwahi segala macam cara gitu ya. Tetapi malah mereka itu membangkang dakwah kita baik baik secara sendiri-sendiri ya maupun secara komunitas ya. Ada yang lewat personal-personal, lewat buzzer-buzzer itu ya menggonggong terus gitu ya. Menulis tentang menghina ulama dan sebagainya maupun secara komunitas gitu ya. Ya, ada 5 menit lagi. Ya, ini jadi sudah berbagai macam cara, tetapi dakwahnya Nabi Nuh itu juga pengikutnya tetap sedikit gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa hidayah itu adalah tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Innaka lan tahdi man ahbabta gitu. Ya, kamu itu nggak bisa memberi hidayah walaupun pada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya, hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita menghadapi dakwah mungkin kepada orang-orang dekat kita malahan ya kadang-kadang malah sanak kerabat ya atau mungkin pasangan atau mungkin anak kita sendiri kadang kan malah lebih susah dia daripada berdakwah kepada orang lain gitu. Nah, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari ini maka ya kita nggak usah mutung, nggak usah kemudian marah gitu ya. Ini gimana sih saudara saya sendiri malah begini, anak saya sendiri malah begini gitu ya. Lah Nabi Nuh aja yang nabi istrinya itu tetap dicap sebagai pimpinan orang kafir gitu ya di surat At-Tahrim itu kan doroballahu mathalan lil ladzina kafaru ya diperumpamakan sebagai orang kafir gitu. Itu padahal istri Nabi gitu lah. Kita kan bukan siapa-siapa, masa kita mau melangkahi ya apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi gitu. Para nabi itu mereka juga hanya menyampaikan wa ma'alaina illal balagul mubin ya di surat Yasin itu ya. Sehingga seseorang itu mendapat hidayah atau tidak, ya udah itu urusannya Allah, yang penting kita sudah mengajak dan mengajak gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ancaman-ancaman, intimidasi itu sudah sejak dahulu kala itu ada gitu ya. Ini yang dialami oleh para pendakwah sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Nuh itu sudah terjadi seperti itu, bahkan sudah jauh lebih lama gitu ya daripada yang kita kerjakan sekarang gitu ya. Nah, ini ya dan di ayat-ayat berikutnya itu juga ada Nabi Nuh itu malah mendoakan kaumnya supaya kaumnya itu ya udah
kalau memang dolim ya biarkan aja mereka biarkan aja di azab Allah SWT. Karena apa? Karena Allah itu sudah memberitahu, wahai Nuh, apa kaummu itu memang kaum yang apa namanya nggak mau gitu ya, nggak mau beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga ya, Nabi Nuh kemudian apa mendoakan yang buruk. Ini sebenarnya tidak terjadi gitu ya pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah mendoakan umatnya yang buruk, tapi selalu berusaha untuk apa namanya menjadikan umatnya itu tetap tetap. Nah, ini yang harus kita contoh bahwa ketika kita mengalami apa seolah-olah dakwahnya itu apa atau seolah-olah dakwah kita sudah mentok, seolah-olah dakwah kita itu sudah nggak ada jalan keluar lagi, maka kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadunya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah itu nanti akan berikan solusi. Dan panjangnya dakwah Nabi Nuh, kemudian berbagai cara juga sudah ditempuh, para Nabi Nuh itu luar biasa. Panjangnya waktu kita berdakwah itu bukan hanya dibandingkan 950 Nuh berdakwah ya, kita baru berapa tahun gitu ya, mungkin yang paling itu baru 50-an gitu ya. Nah itu juga terjadi ya pada dakwah-dakwah Nabi yang lain gitu ya, bahkan sampai anak sendiri pun tidak bisa diajak. Nah ini kita juga mencontoh hal ini gitu ya, ketika kita apa mendapati ternyata keluarga kita sendiri itu apa susah untuk diajak, ya udah kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kita tidak boleh menghakimi kemudian mengatur Allah ya, kemudian apalagi mempertanyakan Allah gitu ya. Udah semuanya itu sudah Allah kehendak Allah ya. Yang penting kita berusaha terus mengingatkan, mendoakan ya. Mendoakan itu tidak pernah lupa ya, suatu saat ya mudah-mudahan ya hal jazaul ihsan ilal ihsan ya. Ketika kita terus berbuat baik, maka pasti balasannya itu adalah sebuah kebaikan. Maka marilah kita juga menghafalkan ya, doa-doa itu perlu dihafalkan ya. Antara lain nih doa doa Nabi Nuh juga nih di Nabi Ibrahim ya, ketika apa namanya diajak menyembah berhala itu ya, Robbi Janubni Wabani anak udal Aslam, itu ada di surat Ibrahim ya, ayat 35 ya, halaman 2 sebelum terakhir. Surat Ibrahim itu isinya doa-doa semua gitu ya. Ya Allah, lindungilah anak-anak keturunanku, aku dan anak keturunanku dari ilah-ilah ya. Anak budal aslam ya, dari ilah-ilah ya. Ilah-ilah itu kalau sekarang itu kan banyak sekali. Bukan berarti selalu bentuknya itu patung ya. Kalau Nabi Ibrahim ya anak budal aslam bentuknya patung. Tapi kalau sekarang kan mungkin ada apa beasiswa ya, itu juga bisa menjadi ilah karena banyak juga beasiswa itu yang apa ya mempunyai misi gitu ya. Mempunyai misi untuk kemudian ya tentu saja pemberi beasiswa kan ingin ya supaya yang diberi beasiswa itu nanti menjadi corongnya begitu ya, itu hati-hati gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu tergoda dengan hal-hal yang seperti itu, tapi dengan menggadaikan apa akidah-akidah gitu ya, dengan menggadaikan misi-misi dakwah gitu. Nah, kemudian mungkin juga tergoda dengan apa ya iming-iming dunia ya, sehingga ketika masih single ya dakwahnya begitu semangat, tetapi ketika sudah bekerja ya, sudah lulus kuliah, bekerja, ya mulai disibukkan dengan pekerjaan, mulai rodok melempem gitu ya. Nanti sudah bekerja, ya berkeluarga, sudah ada beban keluarga, semakin melempem lagi. Nah ini disitulah kemudian teruji gitu siapa yang apa namanya istiqomah ya di dalam jalan dakwah ini ya, yang tetap bisa eksis ya walaupun apa waktu itu terus berlalu dengan posisi yang berbeda-beda, dengan status yang terus berganti, tetapi keterikatannya dalam dakwah, tadhiyahnya, keterlibatannya itu justru semakin bertambah terus, bukan semakin melempem ya begitu ya. Nah itu ya mungkin ya yang apa intinya dari dakwah Nabi Nuh, yaitu pertama adalah kesabaran, kemudian apa ya tadi misi dakwahnya itu yang utama adalah ubudu
ittaqu, kemudian apa yang ketiga atiu gitu ya. Dan kemudian kita tidak boleh menghakimi atau apa namanya, pokoknya hasilnya itu harus sesuai dengan yang saya inginkan, itu tidak bisa. Semuanya itu Allah ya. Yang penting kita terus berdakwah. Ya ini contohnya Nabi Nuh ini sendiri dengan segala kesabarannya, beliau tetap mengadunya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sebenarnya kebut-kebutan. Sebenarnya kalau mau dilambatkan ini bagus sekali nasihat-nasihatnya dalam surat Nuh ini, tapi ya karena keterbatasan waktu ya mungkin di lain waktu kita bisa bahas kembali. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Langsung doa. Lanjut doa. Iya. Baiklah, mari kita bersama-sama tutup dengan doa ya. Mari kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa yang wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil Qur'an, lakal hamdu bid dakwah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nasya adzabak. Inna adzabaka bil kafirin muhriq. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladziina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli Qur'an alladzina hum ahluka wa wasatuka ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina warzuqna birrahum wa la tadurruhum ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaihimul iman, Allahumma habib ilaihimul Qur'an, Allahumma habib ilaihim hubban nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alhum minar rasyidin wal rasyidat wal mujahidin wal mujahidat wal amrin wal amrat wa karih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan ya arhamar rahimin. Allahumma barik jama'atana, Allahumma barik qadatana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuna wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Bu Marhamah Amin yang telah memberikan materi tentang surat Nuh ya, luar biasa materinya. Insya Allah sangat bermanfaat ya bagi kita semuanya, mengingatkan kita tentang misi dakwah, kemudian istighfar sebagai solusi ya bagi setiap masalah. Jadi mari kita semuanya untuk memperbanyak istighfar dan selalu bersabar dan yakin ya bahwa kita hanya bisa berbuat, dan ketika kita berbuat baik maka insya Allah Allah juga akan mengembalikan kepada kita hal yang baik. Baik teman-teman semuanya, saudari-saudariku semua, anggota pelopor putri ya Partai Keadilan Sejahtera, telah kita lalui ya acara demi acara PPS pelatihan peningkatan spiritual yang alhamdulillah berjalan dengan lancar atas kemudahan dari Allah.
Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya di hati saudari-saudariku semuanya, dan juga atas nama seluruh panitia kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang ya ketika tadi awal acara sampai akhir acara ini. Baik, kita akhiri. Ada pengumuman? Pengumuman? Oh, mohon maaf ada pengumuman bagi teman-teman semuanya untuk mengisi Munef yang sudah kami kirim di sekretaris UPA masing-masing. Ya. Baik, kita alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sugeng kondur teman-teman semuanya, ya semoga Allah berkahi ya kita dan keluarga kita, dan semoga dengan acara ini akan meningkatkan maknawiyah kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marhamah Amini. Kami pamit nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Baik,